Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sejarah tunarungu untuk pemenuhan kebutuhan tugas pembuatan video pada mata kuliah Hakikat Ketunarunguan. Jadi pada zaman dulu, anak tunarungu dan anak keterbelakangan mental lainnya sulit dibedakan karena mereka semuanya susah untuk diajak bicara. Namun ada pelopor sejarah di mana biarawan asal Spanyol bernama Pedro Ponce de Leon yang pertama kali mengajar anak tunarungu. Beliaulah yang mempelopori pendidikan anak tunarungu. Dengan mendidik anak tunarungu keturunan bangsawan pada abad ke-16, ia membuktikan bahwa anak tunarungu dapat diajari bicara dan menulis. Alfabet pertama lahir pada tahun 1620 atas usaha Plabo Bonet. Oleh Bonet dijelaskan bahwa dalam pengajaran juga terdapat pelajaran artikulasi seperti apa yang diberikan di Indonesia saat ini. Selanjutnya, alfabet dari Pablo Bonet tersebut berupa abjad yang terdiri dari isyarat tangan. Kemudian dilanjutkan oleh Jacob Rodriguez Ferriere dengan mengembangkan bahasa isyarat dengan menggunakan tangan. Selain itu juga dikembangkan metode lain yang disebut metode bibir atau metode oral. Lanjut pada abad ke-17, John Bulwer dan John Wallis di Inggris memulai mendidik dan pengajaran anak tunarungu dengan metode isyarat. Sedangkan di negeri Belanda dirintis oleh John Amman tahun 1692. Dalam pembelajaran bahasa, ia menulis antara lain jika murid-muridnya memulai membaca dan mengerti maksudnya. Dia memperlakukan mereka seperti anak yang baru lahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang perkembangan tunarungu di Indonesia. Ada 5 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu sejarah tunarungu di Indonesia. Pada tahun 1930, istri Dr. THT Dr. Rosema itu merintis pendidikan tunarungu di Indonesia, yaitu tepatnya di Kota Bandung. Pada waktu itu mendapatkan murid sebanyak 26 anak, dan 6 anak itu tidak tinggal di asrama atau tidak tinggal di asrama. Lalu pada tahun 1955 juga berdiri pendidikan tunarungu di Wonosobo. Kemudian setelah itu mulai tersebar di seluruh Indonesia, namun kebanyakan yang menyelenggarakan adalah pihak swasta berupa yayasan. Contohnya yayasan di Bali itu sudah tingkat nasional, lalu kemudian di Subang itu tingkat provinsi. Yang kedua, mengenai sistem pendidikan tunarungu di Indonesia. Pada tahun 1970 pertama kali mulai dikembangkan perangkat isyarat untuk anak tunarungu supaya dapat berkomunikasi dengan baik. Lalu pada tahun 1993 Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia mulai membukukan atau membakukan sistem perangkat tersebut. Kemudian pada tanggal 2 Mei 1994 Kementerian atau Menteri Pendidikan Bapak Profesor Dr. Eng Wardimanjorionegoro meresmikan bahasa tersebut sebagai bahasa isyarat untuk anak-anak tunarungu di Indonesia. Pada tahun 1993 SLB Zinia di Jakarta dan juga SLB Karya Mulia di Surabaya, mereka mulai merintis untuk berkomunikasi anak tunarungu menggunakan bahasa komunikasi total. Apa sih bahasa komunikasi total itu? Bahasa komunikasi total adalah bahasa kombinasi antara bahasa isyarat, ejaan jari, dan juga bicara. Misalnya seperti ini. Kalau mau ngomong aku atau mau bicara aku, menggunakan aku. Ini adalah bahasa isyarat, lalu ini bicara dan juga gerak bibir. Itu adalah kombinasi atau kontak tadi, seperti itu.
Lalu yang ketiga, data tunarungu di Indonesia. Ada dua data yang saya dapatkan, yaitu dari Kementerian Sosial pada tahun 2010. Jumlah tunarungu di Indonesia itu sebanyak 2.547.626 anak berjiwa. Dengan survei yang berbeda, yaitu survei sosial ekonomi pada tahun 2012 itu sebanyak 7,87% jumlah anak tunarungu di Indonesia. Yang keempat akan membahas tentang regulasi pemerintah. Regulasi yaitu semakin berkembangnya anak tunarungu, jadi pemerintah juga memperhatikan sistem pendidikan anak tunarungu di Indonesia dengan adanya undang-undang. Yang pertama yaitu tentang Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, yaitu bahasa isyarat dapat digunakan di khalayak umum. Misalnya ada acara-acara formal gitu, kalau Bapak Ibu pernah lihat di televisi itu di pojok kanan atau kiri itu selalu ada orang yang menggunakan bahasa isyarat itu untuk komunikasi. Nah, itu diperuntukkan untuk anak-anak tunarungu. Lalu pada pasal 53 pemerintah juga memberi kesempatan pekerjaan untuk anak-anak disabilitas atau seperti anak tunarungu itu sebesar 2% mereka bisa dipekerjakan di instansi pemerintahan dan sebanyak 1% itu di instansi swasta. Iya, yang selanjutnya yaitu penyebab ketunarunguan. Penyebab ketunarunguan pada anak dapat terjadi yang pertama saat fase prenatal atau saat anak masih dalam kandungan. Misalnya anak terinfeksi penyakit atau virus yang mengakibatkan kerusakan pada syaraf pendengaran sehingga anak tersebut menjadi tunarungu. Yang kedua yaitu saat anak dilahirkan, ibu mengalami komplikasi saat melahirkan. Yang ketiga yaitu fase postnatal atau anak sesudah lahir. Misalnya anak tersebut terinfeksi virus atau radang pada telinga bagian dalam yang dapat mengakibatkan anak tersebut menjadi tunarungu. Nah, secara umum juga para ahli sudah banyak menjelaskan penyebab ketunarunguan pada anak dengan hasil penelitian dan penjabarannya. Yang selanjutnya yaitu kita lihat karakteristik anak tunarungu. Secara umum kita bisa lihat ya karakteristik dari segi bahasa. Anak tunarungu ini memiliki hambatan dalam berkomunikasi. Bisa disebut juga anak yang miskin bahasa. Dari miskin bahasa itu berdampak kepada karakteristik sosial, di mana anak tersebut lebih senang bergaul dengan teman-teman tunarungunya karena mereka merasa kurang percaya diri saat bergaul dengan teman-teman anak normal pada umumnya, baik di lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat seperti itu. Namun dari karakteristik dilihat dari intelijensinya, anak-anak tunarungu ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Namun kecerdasannya ini di bawah anak-anak normal pada umumnya karena mereka sulit mereka itu sulit mengungkapkan atau misalkan sulit memahami kata-kata yang abstrak, dan biasanya dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan anak tersebut kalimatnya itu terbalik-balik seperti itu. Yang selanjutnya dilihat dari emosi anak tunarungu juga, mereka memiliki emosi yang tinggi karena kurangnya pemahaman dalam berkomunikasi, sehingga
mengakibatkan contohnya seperti ini. Ketika kita berbicara membelakangi atau misalkan bersampingan dengan anak tunarungu, mereka merasa orang ini membicarakan saya ya gitu. Jadi timbullah kecurigaan dari kecurigaan dari apa nih yang mereka bicarakan tentang aku. Dan dilihat dari segi fisik, biasanya anak tunarungu ini mereka berjalan sedikit membungkuk, gerakan matanya cepat, lirik tangannya juga cepat, seperti itu. Nah, dari dari karakteristik dan penyebab anak tunarungu tersebut, mungkin dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu ini memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi yang mengakibatkan hambatan kepada hambatan berbahasa, emosinya, sosialnya, dan lain sebagainya. Nah, dari sana kita perlu memahami karakteristik anak-anak tunarungu agar kita dapat mengenal lebih baik lagi dan menjadi teman-teman anak tuli. Nah, sekarang kita akan membahas antara Sibi dan Bisindo. Apa itu Sibi? Apa itu Bisindo? Nah, Sibi itu menggunakan satu tangan untuk mengisyaratkan abjad dan angka. Contohnya A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Untuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sedangkan Bisindo kita menggunakan dua tangan. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Untuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bahasa isyarat ini dipakai oleh penyandang anak tunarungu atau tuli dan tunawicara atau bisu, menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi untuk bertukar informasi. Bahasa isyarat yang ada di Indonesia memiliki dua jenis. Yang pertama, bahasa isyarat Indonesia atau yang kita kenal dengan Bisindo. Yang kedua, sistem isyarat bahasa Indonesia yang kita kenal dengan Sibi. Bahasa isyarat itu merupakan perpaduan antara gerak bibir, gerak tubuh, ekspresi, dan pandangan mata agar dapat menyampaikan pesan dengan tepat. Kedua jenis bahasa isyarat ini dipakai oleh kawanan tuli. Kenapa kita menyebutnya dengan kawanan tuli? Karena mereka tidak mau dianggap berbeda dengan kita. Mereka mengatakan bahwa mereka normal seperti kita dan hanya saja tidak dapat mendengar dan tidak dapat berbicara. Nah, sekarang kita bahas satu persatu antara Bisindo dan Sibi. Bisindo merupakan bahasa yang sering digunakan oleh kawanan tuli sejak kecil. Nah, biasanya dikatakan sebagai bahasa ibu. Bisindo itu sendiri digunakan pertama kali oleh Gerkatin, Gerakan Kesejahteraan
tunarungu Indonesia pada tahun 2006. Bisindo memiliki bahasa berbeda di setiap daerah, layaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bisindo ini dapat mudah dipahami oleh sesama kawanan tuli atau berinteraksi dengan orang biasa. Nah, sekarang kita ke Sibi. Sibi itu merupakan bahasa isyarat yang diadopsi dari American Sign Language atau ASL dan sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk dipakai berkomunikasi. Sibi ini mempunyai tata dan struktur bahasa yang sama dengan tata bahasa lisan dengan memakai awalan dan akhiran. Contohnya, bermain, makanan. Sibi sudah berlaku di SLB di sekolah luar biasa untuk komunikasi antara guru dan murid. Nah, dari kedua bahasa isyarat tersebut, anak-anak tuli lebih suka memakai Bisindo daripada Sibi. Mengapa demikian? Karena Bisindo itu komunikasi yang dipakai sehari-hari. Sedangkan Sibi itu lebih sulit karena banyak kosakata yang rumit dan baku. Kesimpulan dari pembahasan di atas, yang pertama sejarah tunarungu. Orang yang mengajar anak tunarungu pertama yaitu Pedro Ponce de Leon. Ia merupakan pelopor pendidikan anak tunarungu. Alfabet lahir pada tahun 1620 atas usaha Pablo Bonet. Kemudian dilanjutkan oleh Jacob Rodriguez Ferrer, dikembangkan menggunakan bahasa isyarat dan menggunakan tangan. Penyebab ketunarunguan dapat terjadi sebelum lahir yaitu prenatal, ketika lahir yaitu natal, dan setelah lahir yaitu postnatal. Yang pertama yaitu faktor internal, yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Jenis-jenis ketunarunguan, yang pertama yaitu kurang dengar, tuli, yang selanjutnya yaitu tuli total. Karakteristik ketunarunguan, yang pertama yaitu karakteristik fisik, yang kedua karakteristik inteligensi, yang ketiga karakteristik sosial dan emosi, yang ketiga karakteristik bahasa dan bicara. Dua bahasa isyarat, yang pertama yaitu Bisindo dan yang kedua yaitu Sibi. Jika Sibi menggunakan satu tangan, sedangkan bahasa Bisindo menggunakan dua tangan.